Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat walafiat. Sebetulnya gue tuh bingung akhir-akhir ini semenjak gerakan hashtag di rumah aja digaungkan. Apa sih yang bisa gue lakuin di rumah dan juga bermanfaat buat orang lain gitu. Ya akhirnya dari pemikiran singkat itu gue mikir dan akhirnya gue bikin podcast ini gitu. Insya Allah podcast ini bakal berkelanjutan. Dan tema yang bakal gue angkat di setiap podcast itu insya Allah bakal relate banget gitulah sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Mungkin cukup sekian aja basa-basi dari gue. So selanjutnya check it out this podcast. Oke, gue mau bacain salah satu ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Al-ayah sadaqallahul azim. Jadi guys, di ayat yang barusan gue bacain, coba kita garis bawahi kalimat ya'muruna bil ma'ruf gitu ya. Ketika kita udah garis bawahin, coba ada yang aneh gak sih gitu? Ada gak sih yang harus kita pertanyakan gitu? Oke, ya'muruna bil ma'ruf ini secara bahasa, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia gitu ya, artinya itu memerintahkan dengan baik gitu ya. Tapi kenapa coba? Dalam bahasa Arab, kata baik itu ya, kata yang menunjukkan makna baik, itu banyak sekali gitu ya. Contohnya ada khair, ada hasan, ada bir gitu ya. Dan banyak lagi gitu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyimpan kata ma'ruf gitu ya. Menyimpan kata ma'ruf, menyantumkan kata ma'ruf untuk menemani kata ya'muruna gitu. Ini sungguh aneh gitu ya. Dari berbagai banyak kata yang menunjukkan makna baik, tapi Allah cuma memilih satu yaitu ma'ruf gitu. Ada apa dengan kata ma'ruf? Coba kita gali dalam segi bahasa gitu. Ma'ruf ini dalam bahasa Arab ya, itu berasal dari satu kata gitu ya, yaitu urf. Urfun ini artinya adat atau kebiasaan seseorang atau suatu kaum gitu ya. Jadi maksud Allah menyantumkan ya'muruna bil ma'ruf, enggak ya'muruna bil khair, itu apa gitu. Jadi kita itu harus mengajak seseorang sesuai dengan adat atau kebiasaan yang baik yang suka dilakukan oleh seseorang itu gitu. Ya bisa kita artikan adat atau kebiasaan ini seperti karakter atau sifat seseorang lah gitu. Jadi kata Allah itu sebelum kita menyuruh seseorang, kita tuh harus tahu psikologisnya dia tuh kayak gimana gitu. Kita harus tahu dulu keadaan diri dia tuh gimana gitu. Apakah dia enak jika kita perlakukan seperti ini? Apakah dia nyaman jika kita perlakukan seperti itu? Seperti contoh kayak gini. Misal ada orang yang dia itu kalau misalkan disuruh atau diajak, dia tuh gak suka banget kalau misalkan diajaknya tuh berulang-ulang kali gitu. Udah kita ajak, dia masih diam, kita ajak lagi, ajak lagi, ajak lagi. Misal ada orang seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ajak ke orang yang kayak gitu, ya udah ajaknya cuma sekali aja gitu. Karena kalau dia diajak berulang-ulang, dia pasti gak mau gitu. Dia pasti malah ngejelek-jelekin kita, malah ngomongin di belakang, ah kok dia kayak gini sih, bla 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 gitu. Terus kebalikannya misal ada orang yang kalau diajak itu dia tuh pengen banget diulang-ulang sama yang ngajak gitu. Entah kenapa mungkin dia lebih suka diulang-ulang gitu daripada cuman sekali doang gitu. Ya jadi kita harus ngerti dulu psikologi mereka kayak gimana gitu. Terus yang harus kita ingat gitu ya, yang harus kita tahu juga gitu, bahwa Allah itu menyebutkan kalimat ya'muruna bil ma'ruf dalam Al-Quran itu bukan cuma sekali gitu. Tapi banyak gitu ya. Di beberapa surat juga Allah menyebutkan gitu ya, ya'muruna bil ma'ruf juga gitu. Ini juga kita bisa artikan gitu ya. Kita bisa pahami gitu bahwa Allah itu menekankan kita gitu. Kalau sebelum kita berdakwah itu kita harus tahu psikologis mereka kayak gimana. Psikologis orang yang mau diajak kita itu kayak gimana gitu. Ini tuh Allah menegaskan gitu ya. Di dalam beberapa surat itu Allah terus mengulang, terus mengulang, terus mengulang, mengingatkan gitu kepada kita biar apa? Biar kita itu sebelum berdakwah, sebelum mengajak, sebelum memerintahkan kepada orang lain, kita tuh harus tahu dulu gimana psikologis mereka gitu. Jadi pesan dari Allah gitu ya. Ini ilmu komunikasi dari Allah yang sangat relevan gitu ya.
Jadi kalau kita mau mengajak, memerintahkan kepada seorang itu, kita harus lebih tahu dulu psikologisnya mereka gitu ya. Jangan asal cakap, tapi kita harus tahu dulu orang ini gimana, orang itu gimana, kebiasaannya gimana. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.